Relawan minta izin tempur hadapi lawan politik kepada Presiden Jokowi, Demokrat beri balasan menohok. Kita lihat betul bahwa akhirnya luar negeri juga meriset itu. RP3 sudah lama mengkhawatirkan perbasaran ini, dan publik internasional menemukan bahwa ciri khas dari politik Indonesia di era Pak Jokowi adalah kebrutalan politik melalui buzzer itu. Saya tidak merasa salah kalau Pak Jokowi itu membuat banyak acara relawan. Beliau bikin berkali-kali kok, bukan sekali kena. Jadi mungkin ini saya katakan, saya ulangi tadi, sepertinya ada hasrat Pak Jokowi tidak bisa tersalurkan Lebih di salah partainya. lagi. Ya, itu bagian kasar dari yang disebut proses rekayasa. Rekayasa opini publik kan. Kalau dia bagus rekayasanya, dia pakai cara yang lebih strategis, yang walaupun efeknya mengikat, tapi lebih rapi lah secara teknik. Itu memerlukan kemampuan intelektual untuk memfabrikasi opini publik. Karena ini buzzer, dia nggak perlu kemampuan apa-apa. Pokoknya dia serang aja tuh, ngoceh aja tuh, kayak anjing keluar dari kandang gitu. Let's the dogs out, kira-kira begitu. Ya. Kita ini besar, tapi serangan lawan itu terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah, kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus dilakukan. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, kasus penyebaran kebencian, semua bisa dijamin dengan hukum. Penegakan hukum ini yang harus dilakukan. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan percakapan menggunakan kata tempur antara lawan Nusantara Bersatu dengan Presiden Joko Widodo adalah salah satu cara intimidasi. Herzaki juga menjelaskan politik itu merupakan adu gagasan, adu ide, adu solusi untuk permasalahan bangsa dan adu jejak rekam. Ia menekankan politik bukan adu visi, terlebih kata-kata itu diucapkan oleh seseorang yang memiliki jabatan, yaitu Benny Ramadhani, yang merupakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Bukan menggunakan intimidasi, apalagi melakukan kriminalisasi atau melabel yang berada pasti melanggar hukum, kata Herzaki Selasa 29 November 2022. Ia menilai penyebar video tersebut menunjukkan pembenaran pemikiran yang penuh dengan nada-nada ancaman, intimidatif, dan kekerasan verbal yang bisa berujung kepada tindak kekerasan di lapangan. Seakan ingin memberi sinyal terutama ke pihak-pihak yang berbeda atau kritis terhadap pemerintah dengan memakai contoh-contoh ekstrim sambil mengirim pesan tersamar. Pola intimidatif seperti ini biasanya dilakukan oleh pemerintah otoriter dan kaki tangannya, bukan pemerintahan demokratis, ujar Herzaki. Apalagi yang menekankan orang yang menyampaikan itu terhitung sebagai penjabat publik, sosok yang seharusnya lebih bisa menjaga omongan dan memiliki pemikiran yang lebih maju. Sangat disayangkan malah bisa berpikiran barbar seperti itu. Herzaki berpendapat berbahaya sekali jika orang-orang di sekeliling Presiden Joko Widodo memiliki sikap seperti dalam video tersebut. Menggunakan bahasa, kata-kata yang memiliki makna penuh intimidasi dan kebencian seperti itu. Pantas saja demokrasi kita makin hari makin memburuk jika pandangan dan sikap seperti ini mendominasi orang-orang di sekeliling Presiden Jokowi, kata Herzaki. Ia berharap Presiden Joko Widodo segera menertibkan relawan-relawan pendukung yang seperti itu, terutama pejabat-pejabat publik yang seharusnya bisa menjaga omongan. Menurut Herzaki, orang-orang seperti itu jangan malah diberikan ruang. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan percakapan menggunakan kata tempur antara lawan Nusantara Bersatu dengan Presiden Joko Widodo adalah salah satu cara intimidasi. Herzaki juga menjelaskan politik itu merupakan adu gagasan, adu ide, adu solusi untuk permasalahan bangsa dan adu jejak rekam. Ia menekankan politik bukan adu visi, terlebih
Kata-kata itu diucapkan oleh seseorang yang memiliki jabatan, yaitu Benny Ramadhani, yang merupakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Bukan menggunakan intimidasi, apalagi melakukan kriminalisasi atau melabel yang berada pasti melanggar hukum, kata Zaki Selasa 29 November 2022. Ia menilai penyebab video tersebut menunjukkan pembenaran pemikiran yang penuh dengan nada-nada ancaman, intimidatif, dan kekerasan verbal yang bisa berujung kepada tindak kekerasan di lapangan. Seakan ingin memberi sinyal terutama ke pihak-pihak yang berbeda atau kritis terhadap pemerintah dengan memakai contoh-contoh ekstrim sambil mengirim pesan tersamar. Pola intimidatif seperti ini biasanya dilakukan oleh pemerintah otoriter dan kaki tangannya, bukan pemerintahan demokratis, ujar Herzaki. Apalagi yang menekankan orang yang menyampaikan itu terhitung sebagai penjabat publik, sosok yang seharusnya lebih bisa menjaga omongan dan memiliki pemikiran yang lebih maju. Sangat disayangkan malah bisa berpikiran barbar seperti itu. Herzaki berpendapat berbahaya sekali jika orang-orang di sekeliling Presiden Joko Widodo memiliki sikap seperti dalam video tersebut. Menggunakan bahasa, kata-kata yang memiliki makna penuh intimidasi dan kebencian seperti itu. Pantas saja demokrasi kita makin hari makin memburuk jika pandangan dan sikap seperti ini mendominasi orang-orang di sekeliling Presiden Jokowi, kata Herzaki. Ia berharap Presiden Joko Widodo segera menertibkan relawan-relawan pendukung yang seperti itu, terutama pejabat-pejabat publik yang seharusnya bisa menjaga omongan. Menurut Herzaki, orang-orang seperti itu jangan malah diberikan ruang. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan percakapan menggunakan kata tempur antara lawan Nusantara Bersatu dengan Presiden Joko Widodo adalah salah satu cara intimidasi. Herzaki juga menjelaskan politik itu merupakan adu gagasan, adu ide, adu solusi untuk permasalahan bangsa dan adu jejak rekam. Ia menekankan politik bukan adu visi, terlebih kata-kata itu diucapkan oleh seseorang yang memiliki jabatan, yaitu Benny Ramadhani, yang merupakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Bukan menggunakan intimidasi, apalagi melakukan kriminalisasi atau melabel yang berada pasti melanggar hukum, kata Zaki Selasa 29 November 2022. Ia menilai penyebab video tersebut menunjukkan pembenaran pemikiran yang penuh dengan nada-nada ancaman, intimidatif, dan kekerasan verbal yang bisa berujung kepada tindak kekerasan di lapangan. Seakan ingin memberi sinyal terutama ke pihak-pihak yang berbeda atau kritis terhadap pemerintah dengan memakai contoh-contoh ekstrim